Oh gitu. Oh gitu, Bun. Ya cukup tahu, Bun, cukup tahu. Kelasnya siapa? Aduh, sorry. BJ. Mufid. Saya, Prof. Oh, Kile. Di mobil di. Tolong awal gini difoto semua ya, mohon on cam ya. Foto dulu. Semuanya on cam. Duh, iku kayaknya di 6.1 deh, Rosita. Kamu keluar. Iya bener sih. Kamu langsung tak keluar dari sini. Kenapa sih pada perlotso-lotso? Kakakku juga lucu-lucu. Iku loh sing pink-pink. Oh, Nanti lanjut. kirim ke saya ya. Nah, ya. Baik, Prof. Boneka jahat. Tuh, saya kalah. Dio itu kemana, Dio? Ini sing. Apa off cam, tak? Sama hitam. Cuma jidat lagi. Kenapa? Sudah saya screenshot semua, Prof. Yang paling apa? Oke. Nah, kita mulai aja kuliah hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu selama 20-25 menit. Hah? Ngobrol dulu sama Ini pertemuan pertama kan? Kalau pertemuan pertama tentu kenalan dulu ya. Oh, kenalan. Gitu maksudnya. Aduh, iya. Ini maksudnya apa ya? Kenalan. Ada yang belum kenal saya? Nggak pernah dengerin dosen, makanya nggak kenal. Dulu pernah di praktikum kimia fisik ya? Masih kira rodo-rodo kodo ya. Jadi memang saya bidang keilmuan saya adalah kimia medisinal gitu ya. Kimia fisik itu masuk bagian. Kemudian saya ingin bertanya, coba Benny Christian, kalau mendengar kata kimia medisinal, apa yang ada di pikiran Anda? Izin menjawab, Prof. Kalau di bayangan saya, nanti kita bakal belajar segala sesuatu yang berhubungan dengan kimia yang nantinya digunakan secara klinik mungkin. Di bayangan saya seperti itu, Prof. Ilmu kimia digunakan secara klinik. Yang lain, Yasmin misalnya, Yasmin Aprilia. Apa? Iya, Prof. Kalau menurut saya sendiri mirip seperti Benny, Prof.
sesuatu yang berhubungan dengan obat atau medicine. Muhammad Recording in progress. Muhammad Wahono. Wacono ta? Sanggar. Sanggar Wahono. Apa? Permisi Prof, izin menjawab. Menurut saya kimia medisinal ini di bayangan saya itu mempelajari sesuatu tentang kimia di bidang pengobatan. Contohnya kayak misal suatu obat itu kita gunakan dalam medicine itu kayak T setengahnya gimana gitu. Prof. Dari strukturnya bagaimana gitu. Terima kasih. Di setengahnya gimana? Oke, satu lagi. Nunus Sahrina. Nurus Sahrina. Nurus. Kelihatannya ada masalah. Toti Cahyaningsih. Gimana Toti kalau mendengar kata kimia medisinal? Mungkin itu berhubungan dengan obat dan struktur-struktur kimianya gitu, Prof. Oke. Semuanya benar ya jawabannya ya. Semuanya juga kurang lengkap. Oke, saya mencoba melihat. Ya. Semuanya pernah minum obat kan? Contohnya apa? Apa Toti? Yang pernah Anda minum? Saya pernah minum 300. paracetamol, Prof. Berupa sirup, tablet? Tablet. Waktu sakit apa? Panas. Panas. Luluk mutmainah. Pernah minum obat? Semua gini. Apa? Apa yang kamu minum? Sakit apa? Ultraflu, Prof. Ultra flu, sakit flu. Minum apa? Minum bir bintang. Sakit apa? Sakit hati. Gaskar Armajika. Iya Prof. Ya, itu pertanyaan yang sama. Kau pakai Pernah minum obat, sakit apa? Sama boleh. Iya, saya minumnya paratusin, Prof. Panas, sakit panas. Isinya apa? Paracetamol sama obat batuk ya, tusin. Oke, saya pilih aja paracetamol ya. Semuanya sudah pernah minum kan? Sudah. Berupa tablet tadi ya. Masuk mulut, terus kemana? Tablet, ditelan masuk ke mana? Mikael. Tenggorokan. Terus Ke lambung. ke lambung. Terus Ke usus halus. Terus Usus besar. jadi tabletnya terus 14 ke usus halus terus Dari lambung itu ini ke aliran ke sistemik. dari lambung. Tablet, jadi tabletnya itu tablet langsung masuk sistemik. Bentuk tablet itu ngapain aja peristiwanya. Bentuk tablet masuk langsung ke sirkulasi darah. Enggak tahu apa namanya. Enggak kan? Tabletnya akan pecah. Ya.
Di lambung itu pecahnya. Parastamolnya gimana? Ya agak terlarut. Iya kan? Setelah terlarut gimana? Dia akan diabsorpsi menembus membran biologis masuk ke sirkulasi darah. Pertanyaannya berikutnya, parastamol kok bisa nembus sih? Obat cacing kok nggak bisa? Atau arang, arang kok nggak bisa diabsorpsi? Parastamol bisa, amoxicillin bisa. Kenapa kira-kira? Kok bisa paracetamol masuk ke sistemik? Ya karena proses Siapa divisi. bisa menjawab? Salah nggak apa-apa ya, santai aja. Santai, orang aku salahnya santai. Ini kan pertanyaan yang sangat mendasar gitu. Kalau Bos jawab aku wis malu. Oh, terima kasih. Aku obat tuh sampai harus besar lanjut. Jadi untuk bisa nembus membran biologis, ya, Karena kompartemen. Anda sudah diajarkan. Obat itu nembusnya pakai apa sih? Proses apa sih? Proses difusi kan gitu kan? Difusi aktif atau pasif? Yang banyak itu apa? Difusi apa? Obat. Aduh, Bun. Difusi apa yang paling banyak, Abian? Aktif sama pasif? Yang bisa menjawab langsung menjawab ya. Salah nggak apa-apa. Ayo jawab. Ya wes aku Sudah lupa semua atau belum diajar? Pasif. Pasif itu macam-macam. Ada filtrasi, ada difusi fasilitas, ada difusi dengan larut dalam lemak penyusun membran. Paling banyak itu lemak penyusun membran. Karena kita tahu membran biologis kan gambarannya lemak bimolekul itu 80%. Jadi lemak bimolekul, baru ada protein, baru ada karbohidrat. Ya. Yang banyak itu lemak. Artinya apa? Oh, sih gede-gede. Obat itu harus mudah larut dalam lemak untuk bisa nembus. Nah, tadi nembus masuk ke sirkulasi darah, ya kan? Kandungan terbesar dari darah apa? Plasma. Iya. Plasma, Bro. Kandungan terbesar dari plasma apa? Protein. Air. Di air yang dalam darah itu banyak itu air. Air itu kalau obatnya nggak larut, nggak mau bawa dia. Oleh karena itu, syarat obat itu dia juga masih larut dalam air. Ya. Jadi tadi dia larut dalam lemak, tapi juga masih larut dalam air. Kalau nggak gitu nggak aktif dia. Ditandai dengan apa? Kalau mau kita lihat, ya selalu akan kita lihat struktur molekul obat untuk melihat apakah dia mudah larut dalam lemak, apakah dia larut dalam air. Strukturnya yang dilihat. Dan struktur tidak dihafalkan. Mengapa? Zaman now kan
Anda nulis ketik Astosel langsung keluar, paracetamol langsung keluar kan? Jadi nggak perlu dihafalkan. Yang lebih penting adalah memahami struktur. Tambah angel ya. Nah, kita belajar mencoba menyederhanakan gitu. Atau siapa yang suka kimia organik? Yang dapat A? Aku dapat Aprilia suka bisa paham itu loh A. berapa? Lupa aku dah. Yang dapat A angkat tangan. Kimia 1. Atau kenapa agak nggak suka kimia organik? Ya, saya tanya teman-teman sebelumnya, karena reaksinya banyak menghafalkan struktur. Padahal tujuannya kimia organik itu untuk menjelaskan peristiwa dalam tubuh ya. Dan reaksinya sederhana-sederhana. Gugus dalam tubuh juga sederhana. Ya. Tadi kita ngomong paracetamol kan tadi. Coba ketik aja ya, di HP struktur paracetamol langsung keluar kan? Ya, coba diketik aja. Lah, keluarnya merek. Dari struktur itu, maka kita lihat, oh punya OH, oh punya cincin bensen, oh punya gugus amida, oh punya gugus metil CH3. Ya, amida itu CONH, ya kan? Jadi itu bisa menjelaskan mana struktur yang bertanggung jawab terhadap kelarutan dalam lemak, karena tadi untuk nembus kan perlu kelarutan dalam lemak. Mana bagian dari struktur atau gugus-gugus yang bertanggung jawab terhadap kelarutan dalam air. Biasanya disebut gugus polar dan non polar, kan gitu kan? Sudah pernah dengar polar non polar? Udah. Gimana Sanggar? Iya, Sudah pernah dengar? Apa arti polar? Oh, berarti nggak sampai sore. Siapa tahu langsung jawab pakai chat GPT juga boleh. Beda polar dan non polar. Iya, pokoknya definisi lah. Chat GPT adalah tool ya, alat. Kelengkapannya kira-kira sekitar 60-80% dan datanya tahun 2021 ke bawah ya. Jadi oke sebagai masukan ya. Percaya 60-80% aja. Pasti ada kekurangan. Apa polar sudah dapat? Arek-arek ini biasa tahu jawabannya tapi ngomongnya itu dalam hati. Polar kayak non polar. Nasional itu untuk tidak dihafalkan, tapi dipahami. Pertanyaan. Jadi nanti kalau saya bicara, ya, Anda berpikir, oh iya, itu artinya paham.
Tetapi kalau loh kok begitu, nah, Anda boleh tanya langsung, ya. Oh kok begitu? Itu artinya belum bisa dipahami. Tapi kalau oh iya ya, nggak masalah. Itu pemahaman. Artinya kalau hafalan itu bisa hilang, kalau pemahaman itu bisa disentil dikit, akan ingat lagi. Apa? Polar? Atau contohnya aja deh. Contoh gugus polar dalam paracetamol. OH ya? Duh. Kevin ini kan diem-diem bae yo. Gugus Kevin ini hidroksil Dendi. pada fenol. Hidroksil OH, ya kan? OH itu polar 100 untuk Hafidz. Kenapa OH polar? Pertanyaan berikutnya. Itu contoh, belum menjelaskan apa itu polar, ya. Jadi, cara belajar seperti ini. Nggak perlu banyak-banyak, tapi yang mendasar, yang bisa menjelaskan banyak hal. Siapa yang sudah baca chat? Saya nggak apa-apa loh ya. Itu ilmuwan alat saja. Apa itu polar? Apa itu polar? Polar itu ini enggak sih? Iya. Izin Ya menjawab, apa? Prof. Oh, Ya, Bapak Muhammad. Setahu saya untuk gugus polar yaitu gugus yang memiliki perbedaan keelektronegatifan yang sangat tinggi, dan itu juga ciri dari gugus polar itu memiliki pasangan elektron bebas atau PEB, Prof. Gitu. ya. Jadi kalau atom O ya, misalnya digabung H, O punya elektron, H enggak, kan gitu kan? Maka akan terjadi perbedaan tadi, momen dipol. Itulah yang disebut dengan kepolaran. Artinya apa? Kalau obat itu kan sebenarnya cuma CHON, paracetamol kan cuma itu kan. Jadi yang kuasa itu harus CHON. Nanti ada S, penisilin misalnya tambah S. Ada P, ya itu aja, sama halogen. Jadi obat itu cuma atomnya itu sedikit. Jadi kalau dari 5.000 macam obat, yang CHON aja itu sudah 50% sendiri. Sekarang kembali lagi, polar non polar kan begitu kan? Polar kalau ada atom yang mempunyai elektron, bersifat elektronegatif. Atomnya dari tadi ya cuman O, N, S, P. 4. Ya, punya elektron terluar. Jadi kalau gabung dengan C atau dengan H, pasti dia polar. Jadi prinsip dasarnya di situ. Jadi OH polar, O punya elektron hanya enggak. NH polar, NH2 tambah polar lagi kan gitu. SH polar, fosfat polar. Ya. SO2 tambah polar lagi. Karena perbedaan.
atau di dua, CO polar. Yang lebih mudah itu yang non polar, selalu CC sama sehat. Ya. Jadi apapun kalau Anda lihat struktur obat, jangan dihafalin. Oh ini polar, non polar, kan gitu. Ya. Polar, non polar. Jadi dari paracetamol kita langsung tahu. Oh yang polar itu OH sama amida, CONH, kan gitu. Yang non polar apa? Oh cincin bensen karena CC. Dan ada metil terikat pada amida. Ya. Jadi cincin bensen dan metil itu bertanggung jawab terhadap proses penembusan. Ya. Membran lemak. Kemudian gugus OH dan amida bertanggung jawab pada kelarutan dalam air. Maka Anda lihat semua obat yang peroral pastilah mengandung gugus polar dan non polar. Nah. Terus yang lain lagi, dan model tadi ya, model dinding membran biologis tadi yang non polar tembus masuk ke dalam air, biasanya dinyatakan dalam model koefisien distribusi atau koefisien partisi dalam lemak air. Ya. Jadi lemak air, lemaknya bisa diganti dengan pelarut non polar, ya kloroform bisa, etil asetat, normal heksan, normal oktanol, nah, bisa. Kalau airnya ya air atau air pH 7,4 pada umumnya, modelnya ya. Kenapa obat cacing enggak? Dia terionkan, biasanya kuat amonium kuaterner ya. Terionkan, bentuk ion nggak mampu, nggak larut dalam lemak, yang nggak bisa nembus. Nah, yang bentuk molekul, nah itu yang mudah larut dalam lemak. Nah, bentuk molekul obat mudah larut dalam lemak. Kemudian ceritanya tadi masuk ya, paracetamol sudah masuk, larutan paracetamol dipompa darah jantung menuju sasarannya. Kalau kita sakit, tadi sakit apa? Panas, nyeri kepala, demam, maka obat itu mencari reseptornya yang mengatur panas, mengatur demam. Biasanya kalau panas, demam itu letaknya yang di CNS, di otak. Harus nembus sawar darah otak. Nembus berbagai membran biologis untuk sampai ke reseptornya. Apa reseptor paracetamol? Apanya? Enggak. Farmakologi sudah diajarkan? Sudah ya. Oke. Berarti reseptornya mestinya juga sudah tahu. Cuman lupa. Iya, Mikael. Atau masih ingat? Aku ditanyain. Reseptor apa? Lupa nggak apa-apa loh. Nanti bisa dibaca lagi, gitu ya. Nggak tahu.
Iya, menuju reseptor. Reseptor itu apa sih? reseptor itu. Hah? Iya apa? Definisi reseptor itu apa? Atau belum pernah Ini dengar? ini nggak sih tempat terikatnya protein? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar ya. Sebagai seorang calon farmasis, Anda harus paham. Aduh yo, nggak tahu ya. Apa? Apa reseptor itu? Loh, iya protein penerima sinyal sel. Reseptor adalah makromolekul protein. Protein yang besar. Gak mau. Ya wes Apa coba itu Pak. protein? Protein adalah rangkaian asam-asam amino kan gitu. Apa itu asam amino? Asam amino adalah senyawa yang mengandung gugus asam dan gugus amino kan gitu. Ada asam amino esensial 20. Masih ingat? 3 aja deh. Asam amino esensial, weh. Coba Muhammad Abian. Asam amino 3 aja. Asam amino dari 20 asam amino esensial. Yang ngajar siapa? Bu Susana atau Pak Hadi? Izin menjawab, Prof. Ya. Asam amino esensial itu asam amino yang berasal dari luar tubuh manusia. Contohnya apa? Tempe, daging. Protein. Protein. Lupa ya? Nggak apa-apa. Contohnya kayak protein yang dari Nah, tempe, daging gitu. Apa? Protein. Protein itu rangkaian asam-asam amino ya. Asam amino esensial itu apa? Ya, asam amino. contohnya misalnya paling sederhana itu glisin, Ya Allah. alanin, fenilalanin. Ini gampang-gampang aja. Jadi reseptor itu kumpulan dari macam-macam asam amino. Di mana obat kalau dia berinteraksi dengan molekul obat, maka dia bisa memicu timbulnya respon farmakologisnya. Sederhananya gitu. Obat yang tadi ngikat reseptor, nah ngikatnya itu melalui ikatan-ikatan kimia biasa, ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan van der Waals, ikatan hidrofobik, ikatan hidrogen, transfer muatan, dan sebagainya. Anda sudah diajarin semua. Itu melalui ikatan-ikatan kimia biasa. Obat mengikat reseptor melalui ikatan, dan kekuatan ikatan itu mencerminkan aktivitas biologis. Ya. Bateraiku habis. Jadi harus ingat lagi ikatan, berinteraksi. Kemudian obat masuk dalam tubuh itu benda asing. Dia akan mengalami reaksi kimia oleh tubuh untuk dikeluarin. Namanya proses metabolisme kan gitu. Kan sudah diajari di biofarmasi ya.
Kemudian obat tadi mengikat reseptor, artinya tidak semua molekul obat mengikat reseptor ya. Bagian-bagian tertentu aja. Jadi semuanya Itu loh objek les tapi yang kecil. semuanya paracetamol mungkin OH-nya aja sama cincin aromatis, metilnya enggak gitu. Jadi proses hubungan struktur dengan proses tadi absorpsi masuk didistribusikan sampai reseptor, proses distribusi, kemudian dia di metabolisme, keluarin dari dalam tubuh, kemudian proses interaksi obat reseptor, itulah yang dipelajari nanti dalam kimia medisinal. Perubahan struktur dengan aktivitas biologis. Kubus-kubus itu loh. Maka kita akan bisa melihat mengapa sih, nah, misalnya ya, pensilin dan ampicillin, atau ampicillin dengan amoxicillin, yang satu turunan ya, atau analgesik itu kenapa Moprenamab lebih oke dibanding Astosa, mengapa Diclofenac lebih oke dibanding Moprenamab, misalnya seperti itu bisa dijelaskan secara perubahan struktur molekul obat. Dan perkembangan terkini ya, setelah tahun 2000 itu ilmu kimia medisinal dan kimia komputasi dan pemodelan molekul berkembang dengan pesat, sehingga sekarang dengan program-program baik offline maupun online kita bisa memprediksi apa saja, memprediksi yang namanya absorpsi, distribusi, ekskresi, metabolisme, toksisitas mulai LD50 ke akut, kronik, hepatotoksik ataupun hormonal, semua bisa. Nanti kita akan belajar itu ya. Semua bisa dipelajari dengan program komputer gitu. Skala aktivitas biologis, skala reseptor sudah bisa. Ya, sekarang bisa dipisahkan semua. Jadi nanti kalau praktikum itu membahas gambar struktur, menentukan sifat kimia fisika, sama memprediksi sama HKSA ya. Untuk aktivitas, uji aktivitas ya, proses docking dengan komputer itu hanya diberikan di mata kuliah rancangan obat. Itu yang mau skripsi di sintesis atau di kimia medisinal ya, di departemen pengembangan obat, di grup pengembangan obat diwajibkan mengambil itu rancangan obat. Nah di situ kita belajar proses docking, karena cukup memerlukan waktu. Kalau praktikum kimia medisinal nggak cukup. Jadi kimia medisinal dan sintesisnya itu skripsi yang paling murah tanpa biaya. Anda sudah punya komputer semua kan? Programnya nanti kita berikan ya, atau online. Siapa pernah pakai OBS? Itu gambaran perkembangannya. Ilmu kimia. Search-nya aku belum.
Ada pertanyaan? Ya. Selesai. Saya kuliah terlalu cepat, Abian. Iya, biar. Tadi bisa dipahami nggak, Abian? Muhammad Abian Caki. Bisa, Pak. Oh, enggak Pak, normal. Normal. Oke. Oke, sekarang saya akan baru share screen-nya. Oh, belum tahu. Belum saya buka. Aku bingung. Iki berarti Pit. Nah, aku hapus. Nggak ada input stop. Nggak apa-apa ya? Ngambil recording. Hah? Setting ulang kan tinggal nambahin audio input toh. Nggak apa-apa toh. Iya toh, input kan suara masuk toh. Ah. Loh, ora. Oh, enggak ke kepala semuanya? Sudah, Bro. Hah? Udah ya? Nah, kita lihat ini. Ini struktur 2 dimensi. Ini struktur 3 dimensi. Yang kita pakai dalam proses komputer harus 3 dimensi. Ini reseptor. Jadi ini nggak perlu dihafal, cuma dilihat gugusnya aja. O-N C-H O-N tambah S sudah. Lima. Ya. Ini reseptor ribuan. Rangkaian asam amino. Abian kelihatan, coy. Nggak usah dibuat ruwet. Ini asam sama gugus asam, yang merah, yang biru gugus amino. Cuman gitu aja. Ini adalah tempat obat melekat. Namanya cavity atau rongga. Jadi reseptor pasti punya rongga di mana obat akan mengikat reseptor melalui ikatan kimia tadi. Dan akan memicu timbulnya respon biologis. Ini gambaran lain dari ini. Biasanya kalau jurnal yang digambarkan seperti ini. UTS, sebelum UTS ya. Ini kita belajar teori dulu. Saya dapat 2. Hari ini pendahuluan aja sama sedikit hubungan struktur nanti. Ya. Ini teorinya. Jadi minggu depan masih ketemu saya. Karena saya sudah pensiun secara online aja ya. Ini teori-teorinya yang akan mendasari ini. Untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas dari turunan obat. Karena tujuan kimia medisinal ini menjelaskan memilih obat terbaik dari suatu turunan obat atas dasar hubungan struktur aktivitas. Jadi kita belajar obat penekan perangsang SSP, adrenergic cholinergic, steroid, dan seterusnya. Nilainya 50%, 50%. Jadi ini setelah UTS, UAS. Nah, ini pustaka 2016. Tadi saya katakan buku yang sampai sekarang paling laris produksi Airlangga University Press. Mbakku lah dulu Islam. Orang DE Saya dapat sertifikat sampai ya. Ada 2 sertifikat apa ya dulu? Terlaris dan nomor 2 ter apa gitu lupa saya.
Mana berani. Buku ini saya buat waktu saya S3 tahun 1995. Oh, masa berarti. Iya. Iya gak sih? Muslim berapa? Itu masih jadi satu. Tahun 2000 saya pisah. Kemudian ini edisi yang kedua ini. Tetap saya pisah Kimet 1, Kimet 2. Kimet 1 untuk sebelum UTS, Kimet 2 setelah UTS. Jadi semua yang saya omongkan ada dalam buku ini. Sholat. Perbedaannya dengan buku yang tahun 2000, ya, tadi perkembangan ilmu yang demikian. Pemodelan molekul, kimia komputasi, analisis, metode. Sehingga berkembang dengan tadi proses docking, proses macam-macam lah. Semuanya pakai komputer. Ya. Ini buku-buku yang saya ambil, buku standar dunia ya. Sehingga kita tidak akan kalah dengan luar negeri dalam masalah kimia medisinal. Saya biasanya sebagai wakil Indonesia begitu, karena saya dianggap mbahnya kimia medisinal. Nah, apa itu kimia medisinal? Jadi ilmu yang mempelajari, mencari, menemukan, merancang, mengidentifikasi, membuat studi metabolisme, interpretasi tingkat molekul, studi hubungan struktur aktivitas. Banyak. Ya. Ilmu yang terlibat kimia, biologi, kedokteran, farmasi. Ruang lingkupnya 5, 6. Kalau di luar sana di Indonesia, ya, salah kaprahnya dia lahirnya terakhir. Itu pun saya ya dulunya yang memulai ya di Indonesia tahun 90-an itu. Dulu ada mata kuliah namanya kimia farmasi, harus hafal farmakope. Itu saya ubah menjadi kimia obat, ya, kimia medisinal. Saya perkenalkan, saya nulis buku, akhirnya diakui sebagai mata ajar di farmasi. Banyak tantangannya, tapi semuanya sekarang sudah oke-oke aja. Ya, kalau isolasi, identifikasi, kalau di sini ini fitokimia, sintesis bahan alam maupun bahan organik. Ini di kimia organik dan sintesis. Mengembangkan rancangan obat nanti di kuliah rancangan obat, kuliah pilihan. Jadi yang kita pelajari ini struktur kimia dengan cara perubahan struktur kimia dengan cara kerja obat, kemudian mengembangkan HKSA. Hubungan kualitatif maupun kuantitatif, struktur kimia, sifat kimia fisik, dan aktivitas. Kaliannya tadi U2 pakai. Bahasa Inggrisnya QSAR. Quantitative, structure, activity, relationship. Kalau lihat air batal. Oh itu kayak gitu. Nah, di luar negeri namanya macam-macam. Medicinal chemistry, pharmaceutical chemistry, farmakokemi, farmakochemistry, kimi terapeutik. Ini di Perancis, ini di Belanda, ini di Jerman, ini di Inggris dan di Amerika Serikat, USA. Ya, saya ambil. Ternyata di Cina juga pakai ini. Ya. Saya ambil aja yang paling top. Kimia medisinal. Tadi hubungan dengan bidang ilmu yang lain tadi sudah ada kedokteran. Kedokteran. Biologi. Ini biologi.
Farmasi, ini farmasi. Kimia, ini kimia. Anda dapat kimia organik, fisik, analitik. Ya. Tapi ini lain, ini nanti belajarnya di rancangan obat. Kimia komputasi, pemodelan molekul menjadi ilmu kimia medisinal. Kan itu letaknya di atas. Kimia medisinal, kita lihat ya. Tadi sebenarnya dia belajar tentang reseptor, tentang interaksi obat reseptor, tentang gugus farmakofor, gugus yang mengikat reseptor, kemudian ikatan-ikatan yang terlibat, dan studi HKSA tadi. Hubungan kualitatif atau kuantitatif, struktur, perubahan sifat kimia fisika, dan aktivitasnya. Nah, ini kimia medisinal. Nah, tadi yang saya jelaskan, kita kalau lihat struktur molekul obat, jangan dihafalkan. Tapi begitu lihat struktur pakai HP, oh saya tahu. Tadi ingat ONSP, elektronegatif. Yang gandeng itu pasti polar. Oh ini ada N, O, ada O, ada ketu, ini pasti polar. Ini asam, COH pasti asam. NH, mengapa asam? Melepas proton. NH, menerima proton. Artinya dia bersifat basa. Kita juga harus, mana gugus yang mengikat reseptor dari asam penamat? Disebut gugus farmakofor. Gugus yang mengikat reseptor dan menimbulkan respon biologis. Oh, cincin bensen. Oh, COOH. ONH. Ya, seperti itu. Jadi ada gugus farmakofor yang ini. Gugus pembawa. Biasanya nonpolar untuk meningkatkan kelaratan dalam lemak untuk bisa menembus membran biologis dengan lebih baik. Ya. Apakah dia penarik elektron, metil ini pendorong elektron, dan seterusnya. Cl misalnya ada. Kemudian struktur kimia organik juga mempengaruhi. Ya. Kalau ada ikatan rangkap, ada gugus yang sama, membentuk isomersis trans. Aktivitasnya, satunya aktif, satunya kurang aktif. Penjelasannya gimana? Nah ini kimia medisinal yang menjelaskan. Kalau farmakologi, satunya aktif, satunya kurang aktif, gitu aja. Nah, kalau kimia medisinal, oh dia punya farmakofor yang sama dengan estradiol, suatu senyawa hormon estrogen ya, yang ada dalam wanita. Tahu gugus farmakofornya itu OH-OH. Jaraknya 14,5 angstrom. Sekarang tuh gampang sekali mengukur jarak. Ini berapa anunya, ngukur sudut, ngukur dalam hitungan detik sudah bisa. Ya, dengan menggunakan komputer. Ya. Jadi kita manfaatkan teknologi yang ada. Jadi membentuk trans lebih aktif dibanding cis. Mengapa? Nah, oh, kalau bentuk trans kan berseberangan ini fenolnya. Ya. Ini berdekatan. Ya kita bayangkan aja reseptornya ini ngikat melalui ikatan hidrogen. Reseptornya asam aminonya di sini yang esensial. Ikat. Bentuk begini sama jaraknya, oh ini ngikatnya oke. Jadi dia bisa bersifat mengikat reseptor seperti estradiol. Menimbulkan efek estrogenik. Nah, ini trans. Kalau ini yang ikat cuma satu, OH ini aja.
Yang ini nggak ngikat karena reseptornya di atas ini. Ya ikatannya pasti lebih lemah. Aktivitasnya 1/14-nya ini. Jadi model-model seperti itu. Kemudian bagian dari molekul obat. Tadi ada farmakopor, ada molekul pembawa tadi pada menamatnya. Kemudian ada juga kalau farmakopor gugus yang mengikat reseptor melalui ikatan kimia. Toksikofor gugus yang bertanggung jawab terhadap toksisitas nyawa. Metabofor gugus yang mengalami proses metabolisme. Bisa terpisah tiga-tiganya, bisa ini sama, toksikofor, metabofor, bisa tiga-tiganya sama. Jadi satu gugus mengalami mengikat reseptor, mengalami metabolisme, kemudian bersifat toksik, bisa. Nah, ini contohnya baru paracetamol nih. Dilihat paracetamol, oh cuma CHON, kan gitu. Yang CH yang mana? Oh ini CH itu bensen sama metil. Yang lain ON. Kalau ngikat C ngikat O pasti terjadi perbedaan elektronegatifita. Polar, NH polar, OH polar. Pastilah karena O-nya punya elektron, ini enggak, C-nya enggak. Farmakofor, gugus farmakofor yang merah ini adalah gugus yang mengikat reseptor. Reseptornya apa? Paracetamol adalah COX, prostaglandin. Ya. Jadi prostaglandin sintetasa itu punya COX, COX2 dan COX1, dan POC, peroksidase. Ya. Kalau itu diikat oleh gugus farmakofor ini, maka terjadi efek analgesik. Ya. Kemudian tadi ada metabofor, gugus yang bertanggung jawab terhadap proses metabolisme. Mana? Kita lihat OH. Paracetamol, orang dewasa diikat glukuronat, untuk anak diikat oleh sulfat. Jadi metabofor, ya kita tahu proses metabolisme obat adalah upaya dari tubuh untuk mengeluarkan senyawa-senyawa asing yang masuk dalam tubuh, termasuk obat, melalui reaksi-reaksi kimia tertentu, kasih glukuronat, sulfat, gugus yang sangat polar, sehingga sangat polar, mudah larut dalam air, dikeluarin dari dalam tubuh, itu metabolisme. Untuk mengeluarkan diri. Artinya kalau sudah diikat ini jadi tidak aktif nih paracetamol, keluarin. Tapi ada juga ini, ternyata paracetamol oleh sitokrom P400 diambil airnya, membentuk N-astilimidopionon. Aku mau pipis. Punya gugus sangat reaktif yang mampu mengikat jaringan hepar, hepatik nekrosis, hepatotoksik, gitu. Namanya biotoksifikasi. Ih, aku mau pipis dulu. Setelah dimetabolisme hasilnya toksik. Sama dia berasa. Paracetamol. Tetapi kalau normal dosisnya normal 500 mg, nggak masalah. Mengapa nggak masalah? Karena tubuh punya yang namanya glutathione. Jadi begitu terbentuk N-astilimidopionon, segera diikat glutathione menjadi konjugat glutathione, diubah jadi
senyawa yang sangat mudah larut dalam air, asam merkaptura, dan dikeluarin dari dalam tubuh. Jadi aman kena glutathione. Dosis normal, dosis berlebih atau pemakaian jangka panjang, jumlah glutathione nggak cukup. Kalau nggak cukup pasti ini ada yang lepas, ngikat jaringan hati, hepatotoksik. Oleh karena itu orang Barat nggak ada yang nyimpen paracetamol di rumahnya. Yang mereka minum kalau sebagai analgesik antipiretik adalah aspirin. Yang dianggap lebih aman dibanding paracetamol. Oke. Nah, ini interaksi obat reseptor. Obat harus menembus berbagai membran biologis, mengikat reseptor, terjadi respon yang diinginkan. Tadi aktivitas analgesik antipiretik itu yang diinginkan. Toksisitasnya yang tidak diinginkan, hepatotoksik tadi. Ya. Kemudian juga obat dan reseptor. Obat dan reseptor. Syaratnya apa? Dia harus punya gugus farmakopor yang ikat reseptor. Tidak terlalu lipofil, tidak terlalu hidrofil. Kalau terlalu lipofil, nggak larut dalam air, nggak bisa dibawa menuju reseptor, yang bawa itu air, kata reseptornya. Tidak terlalu hidrofil. Kalau terlalu hidrofil, mudah larut dalam air, nggak bisa nembus membran biologis. Sehingga BM-nya itu, obat pada umumnya lebih kecil dari 500. Itu dianggap rendah, ya 500. Ya. BM-nya. Kemudian reseptor. Reseptor itu makromolekul protein. Ya. Protein itu rangkaian asam-asam amino. Kalau diikat oleh molekul obat seperti ini bentuk kompleks, maka dia mampu memicu timbulnya respon biologis reseptor. Ya. Tentu saja harapannya tidak toksik. Nah, ini melalui ikatan-ikatan kimia tertentu. Ini gugus farmakopor, nih gugus pembawa. Ini contohnya, kalau R ini H, ini asam salisilat analgesik. R, kalau CO, CH3, astil, namanya aspirin. Jadi gugus pembawaannya astil. Ini semua gugus farmakopor. Cincin aromatis, COOH dan OH. OH misalnya dia OH dia akan diikat oleh ketuk dari reseptor. Mana gugus ketuk? Nah, ini reseptor kan rangkaian asam amino. Ini ketuk. Ini gugus asam, ini gugus asam menjadi amfoter dalam satu molekul membentuk ion kationik dan anionik, seomin dan NH3+. Kalau obatnya punya omin, ya ini yang maju. Ini kan asam amino, NH3+ diikat melalui ikatan ionik. Kalau OH, ketuk ini yang maju, diikat melalui ikatan hidrogen. Obatnya punya cincin aromatik, reseptor punya cincin aromatik asam aminonya. Misalnya tadi penilalanin, triptopan, ya, punya cincin aromatik. Kalau ini non-polar diikat melalui ikatan Van der Waals atau hidrofobik pada umumnya, ya. Karena punya ikatan rangkap bisa transfer muatan. Tapi pada umumnya ini ikatan-ikatan kimia. Nah, ini contoh aja. Ya.
contoh ilustrasi, modifikasi obat yang apa benar dan yang salah, nyetar. Amin. Ya, obat tadi asetosa punya gugus OH mengikat reseptor melalui ikatan hidrogen, gugus ketul tadi ya. Tapi bisa juga seperti ini. Yang gugus farmakofornya bisa H, bisa O. Kalau ini H, ini O. Gugusnya beda. Kalau ini O, ini OH. Ada reseptor. Ada yang OH, ada metionin misalnya, serin misalnya punya OH. Dipanggil kan? Tidak. Orang Melalui ikatan hidrogen aktif. Kalau dia buat eternya gimana? Eter itu kan O alkil, H diganti metil. Apa yang terjadi? Kalau farmakofornya H diganti metil, tidak ada ikatan hidrogen, tidak aktif dia. Tapi kalau yang O ini yang farmakofor, nikat reseptor, H diganti metil, ikatannya tetap ada. Cuman metil ini akan memberikan halangan ruang dalam proses interaksi OH dengan O ini. Apa yang terjadi? Aktivitasnya akan turun karena ikatan obat reseptornya akan menurun. Abian nanti kalau kita Kekuatannya dipanggil bilang ya. Kalau ini, kalau hanya pasti inaktif. Enggak, kecil loh sekarang. Sama, ester sama. Ini kat, ini H yang farmakofor, ini O yang farmakofor. Kalau dikasih bentuk ester, gugus astil, ini langsung nggak aktif. Tapi kalau yang ini memberikan halangan ruang, aktivitasnya turun. Jadi bisa seperti ini. Jadi jangan jadikan, kalau OH ini gugus farmakofor, jangan diotak-atik. Dari beberapa hal tadi, kita kimia medisinal selalu bicara tentang struktur kimia. Karena struktur kimia akan mempengaruhi sifat kimia fisika. Sifat kimia fisika sangat penting untuk menjelaskan aktivitas. Bagaimana? Coba sifat kimia fisika dalam proses transport obat dalam mencapai reseptor. Ini absorpsi dan distribusi. Yang berperan apa? Sifat lipofilik, kelarutan dalam lemak air. Dan juga sifat elektronik. Mengapa elektronik berperan? Karena sifat elektronik berperan pada proses bentuk molekul obat. Bentuk molekul obat adalah bentuk yang mampu menembus, mudah larut dalam lemak, mampu menembus membran biologis. Ini distribusi ini lipofilik dan elektronik. Kalau interaksi obat dengan reseptor, sifat elektronik dan steril. Sifat elektronik perannya di mana? Kekuatan ikatan obat reseptor melalui ikatan kimia tadi. Semua ikatan kimia adalah melibatkan elektron. Semua sifat kimia melibatkan elektron. Jadi faktor elektronik mempengaruhi sterik, letak tadi. Apakah serasi atau tidak serasi? Letak gugus dekat gugus farmakofor tidak. Itu sangat mempengaruhi aktivitas. Ini contoh aja pengembangan turunan penisilin.
Pensil penisilin ini adalah penisilin yang pertama kali digunakan dari 6 apa yang diisolasi dari Penicillium notatum. Jadi kita lihat dari 6 apa dibuat penisilin. Farmakofornya ini jangan diotak-atik ini, yang boleh diotak-atik di sini. Pensil penisilin punya efek tidak tahan terhadap asam lambung, artinya tidak bisa diberikan per oral. Jadi dia diberikan secara parenteral, secara injeksi. Gila. Kemudian dia hanya aktif terhadap bakteri gram positif, karena nggak mampu nembus bakteri gram negatif dindingnya. Kemudian dilakukan modifikasi struktur. Terlihat bedanya. H diganti dengan NH2. Pensil penisilin menjadi amsil. Tapi bedanya cuma H diganti NH2 aja. Tapi dia kayak ngomong Apa yang terjadi setelah ditambahkan NH2? Terjadi perubahan sifat kimia fisika. Ini kita tahu ini dia gugus polar, larutan dalam airnya meningkat. NH2 bersifat basa. Kalau OH itu asam, ya, NH2 basa. Apa akibat perubahan sifat kimia fisika? Ternyata dengan meningkatnya kelarutan dalam air, dia mampu menembus dinding sel bakteri gram negatif. Itu dikurangi itu, dia mampu menembus. Mula-mula terlalu lipofil untuk gram negatif. Setelah tambah kelarutan dalam air, dia mampu menembus sehingga bersifat broad spectrum, aktif terhadap bakteri gram positif maupun gram negatif, hanya nambah NH2. Kemudian kebasaan dari gugus NH2 ini, dia bersifat basah, ternyata membuat dia tahan terhadap asam lambung sehingga bisa diberikan per oral. Jadi ini nggak bisa diberikan per oral. Kalau ini bisa diberikan per oral. Ini salah satu contoh. Nah, jadi perubahan dalam suatu senyawa turunan ini nggak banyak. Ini H diganti NH2. Kalau ini dikasih O menjadi amoksisilin seperti itu. Ini dikasih metoksi menjadi metisilin dan seterusnya. Nah, setelah kita ngobrol panjang, lihat apa peran kimia medisinal, untuk apa sih dia jadi di farmasi. Yang akan datang perspektif. Tadi perkembangan ilmu, ya, kita bisa melakukan memprediksi apa saja sekarang. Mulai tadi saya katakan sifat kimia fisika, kemudian sifat biologis, absorpsi, distribusi, metabolisme dan seterusnya, juga sifat aktivitasnya. Nah, itu untuk pengembangan obat. Pengalaman yang lama, retrospektif, gunakan untuk menjelaskan aktivitas dalam upaya untuk memilih obat terbaik dalam suatu golongan. Untuk apa kita kok milih ini? Ya, untuk KIE. Aduh, malah sanggar. KIE itu apa? Terhadap pasien, masyarakat, profesi kesehatan lain. Tapi ilmu kimia medisinal jangan
berikan pasien, masyarakat, lari semua nanti. Abian, yo. Jadi tujuannya itu untuk profesi kesehatan yang lain. Enggak, sing nang pose dindel abian sih. Apa informasinya? Farmakopor, bungkus obat mengandung farmakopor, reseptornya ini, TPP-nya ini, ikatannya ini, dan bisa untuk memprediksi atma, toksisitas dan aktivitas biologis suatu senyawa. Loh iya. Ilmu yang khas untuk bidang farmasi. Kenapa? Memilih obat terbaik, sekali lagi ya. Tujuan belajar kimia medisinal memilih obat terbaik dari turunan senyawa atas dasar hubungan struktur aktivitas. Selalu perubahan strukturnya, perubahan sifat kimia fisikanya yang akan membedakan apakah dia absorpsinya oke, aktivitasnya oke, tidak menimbulkan toksisitas dan seterusnya. Spesifik, tidak diajarkan dimanapun. Itu percakapan apa? Selain di farmasi. Jadi kalau ilmu tentang obat sendiri adalah farmakologi ya. Ilmu tentang Anda harus memahami betul farmakologi kalau kita ngomong. Tapi dalam menjelaskan obat, pertanyaannya dokter itu kan cuma dua sebenarnya. Kenapa obat A lebih oke dibanding obat B? Oh, gitu. Mengapa obat A kurang toksik dibanding obat B? Itu aja. Coba dong, soal duha. Itu mana gitu. Semuanya ada dalam farmakologi itu kan bicara, oh ini obat A dan obat B, satunya diabsorpsi lebih baik, kan gitu penjelasannya ya. Ikatan dengan reseptornya lebih baik, aktivitasnya lebih tinggi, misalnya seperti itu. Kimia medisinal lebih dalam lagi, mengapa kok absorpsinya lebih baik? Tinjauannya dari struktur. Jadi Anda kalau menjelaskan pada teman profesi kesehatan lain, jangan pakai farmakologi, saya sarankan. Jadi takut. Mengapa tidak? Dia juga ikut diomong loh. Karena Iya, makanya. mereka untuk farmakologi lebih jago dibanding seorang farmasis. Dengan Anda. Mengapa mereka lebih jago? Anda farmakologi dapat 6 SKS. Mahasiswa kedokteran, dokter gigi. 14 SKS. Separuhnya Anda itu. Termasuk mereka diberikan farmakologi molekulernya. Jadi kalau kita ngomong tentang farmakologi, ya, kita memang harus menguasai, tapi untuk menjelaskan jangan pakai farmakologi. Pakailah ilmu yang khas untuk bidang kefarmasian. Yaitu ilmu kimia medisinal. Jadi kalau ditanya mengapa lebih aktif, ketik aja strukturnya tes. Oh, bedanya ini metil atau OH atau klor. Dengan perbedaan ini, ya, sifat kimia fisikanya berubah. Elektronnya jalan, misalnya seperti itu. Ya. Jadi, Anda ngomong tentang struktur, dokter tuh nggak diajari struktur belas. Metil gitu aja nggak tahu dia. Saya pernah ditanya, metil itu apa? Mahasiswa S3 kedokteran. Karena saya juga ngajar di S3 FK. Lek cowok sentuhan be cowok itu batal nggak? Jadi seperti itu. Lek sentuhan cowok be cowok batal nggak? Orang. Tidak, Anda bisa ngomong apa saja. Salah pun mereka nggak tahu gitu. Tapi kalau farmakologi salah, nah, aduh apoteker ini gitu.
Tapi kalau dengan medicinal, Anda dianggap, wah, oke ini. Cek pintar ya apoteker ini. Aku lihat di video orang salah tuh. Salah-salah enggak, mereka enggak tahu. Ya. Apa ya? Mohon maaf nih. Saya sebagai orang awam itu Kemudian, agak gimana ya? nah tadi tentang komputer tadi ya, Aku yang diberikan di rancangan obat tadi untuk mendesain, menemukan, dan meningkatkan aktivitas biologis calon obat. Nah, jadi studi dengan komputer namanya studi in silico. Jadi ada studi in silico, in vitro, in vivo. Bisa memprediksi aktivitas, memprediksi sifat kimia fisika, lipofilik, elektronik, steril. Jadi nggak usah melakukan percobaan, sekarang sudah dipercaya semua. Ya kan wes balik, tadi hilang. Di jurnal-jurnal internasional ternama dianggap betul semua. Walaupun nggak melakukan, cuma main komputer. Bisa dengan komputer program. Bisa juga tadi memprediksi sifat biologis, mulai absorpsi, distribusi, metabolisme, toksisitas, misalnya tadi toksisitas akut, kronik, hepatotoksik, karsinogenik, mutagenik, dan kemampuan sebagai obat ini bisa diprediksi. Strukturnya apa saja bisa. Programnya online atau offline. Enggak sih, tapi jawabannya dia jujurnya itu enggak nyambung. Soalnya kalau DE bilang contoh hukum Lipinski, 5 hukum Lipinski ya. Jawabannya itu enggak. Bagaimana obat atau struktur molekul obat bisa dihitung, dia itu bisa menembus membran biologis atau enggak, bisa diabsorpsi enggak, bioavailability-nya gimana, bisa dihitung. Caranya dia harus memenuhi persyaratan itu tidak molekulernya, itu emang nggak harus jawabannya ini kan bio aku tuh bukan masalah perlawanan ya. Itu jawabannya DE itu. Kalau dia oke, ngerti nggak? Orang oke diabsorpsi harus, kalau ini eksen kecil dan seterusnya. Nggak mungkin iso AE kalau misalkan DE ada nama DE. Selopenya bisa 5. Ngerti nggak maksudku? Sulit diabsorpsi dan seterusnya. Iya ngerti. Itu juga fiber, oprea, tapi semuanya sudah di komputerize. Kita praktikum, bisa enggak ya? Komputerize langsung keluar memenuhi Weber, oprea, Lipinski. Oh oke. Oral distribusi dan oralnya sangat oke senyawa ini. Simpulannya gitu. Iya kurang oke. Oh ini jadi kurang oke, moderate, dan oke. Biasanya itu kriterianya. Nah, untuk prediksi aktivitas biologis secara docking dengan komputer ya. Ada yang free, Argus Lab sama Autodoc ini berbayar. Kita punya license oleh Gro dan Moe. Oh, belum saya tulis Moe di sini. Moe itu molecular operating environment. Rodok lenjing Untuk memprediksi. Dan ilmu kimia medisinal sekarang sudah jadi in di dunia ya. Dan mudah masuk jurnal internasional. Saya dari murid saya, mahasiswa saya, S1, S2, S3, 1 tahun bisa jurnal Scopus sekitar 20 lebih, antara 20-25. Orang lain 1 aja sulitnya. Tapi ternyata dengan kimia medisinal lebih mudah. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus belajar HKSA. HKSA itu apa? Kita punya senyawa banyak yang sudah diuji aktivitas biologisnya. Baik, ya, ujian kan bisa secara menguji aktivitas, bisa in silico, tadi pakai docking,
in vitro dan pakai sel dan in vivo. Boleh datanya biologis itu. Deskriptor parameter sifat kimia fisika, lipofilik elektronik, semua sudah pakai komputer sekarang, nggak ada yang percobaan. Ada program statistik, misalnya SPSS, dihitung ini, dihubungkan antara perubahan struktur dan aktivitas biologis melalui parameter sifat kimia fisika. Diuji statistik ketemu persamaan HKSA. Nah, persamaan HKSA yang didapat bisa untuk memprediksi aktivitas biologis yang baru setelah ini yang lebih bagus dibanding semua senyawa-senyawa tadi. Bisa diprediksikan. Baru disintesis. Nah, jadi sebelum disintesis harus diuji dulu pakai uji in silico. Dan itu bisa mengurangi, kalau sintesis itu kan trial error ya. Ini bisa mengurangi biaya penelitian sampai 50%. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Dwi Rahayu. Kira-kira kuliah saya tadi bisa dipahami enggak? Sekali lagi maksud saya paham, oh ya, itu aja. Oh iya, oh betul. Ada yang ditanyakan, Dwi? Saat ini belum, Prof. Belum. Lulu. Gimana Lulu? Lulu Mutmainah. Mukanya tunjuk. Oh, ada temennya. Ya wis. Yasmin Aprilia. Gimana? Ya, Prof. Saat ini belum ada pertanyaan. Saya kuliahnya terlalu cepat ya? Geleng kepala, kok enggak gitu. Atau dia, atau lumayan. Kan 3 kriteria mesti. Ya. Gimana? Muhammad Abian? Gimana paham? Saya kuliahnya terlalu cepat, terlalu lambat. Bisa dipahami atau enggak? Coba jawab. Bisa dipahami, Prof. Teman-temannya sama ketawa ya. Ya, oke lah. Oke, ada sedikit yang saya akan kuliah tentang ini. Masih ada waktu 10 menit ya. Enggak bisa. Kok enggak bisa? Share screen. Oke. Kita bicara hubungan struktur. Sebenarnya sudah banyak saya bicarakan tadi ya. Struktur perubahan sifat kimia dengan absorpsi, distribusi, dan ekskresi. Tadi saya katakan kalau obat paracetamol misalnya nembus membran saluran cerna, namanya proses absorpsi. Kemudian obat masuk sirkulasi darah, diikat plasma protein. Kemudian obat bebas, bablas terus mencapai reseptor. Nah, dari absorpsi sampai ke reseptor namanya proses distribusi obat. Itu aja ya. Kemudian
Kalau ditanya tadi paracetamol larut, dia diabsorpsi di lambung atau di usus? Tadi ada yang jawab bab usus, yang jawab lambung. Maka kita bisa lihat gambaran kurva sebagai berikut. Ini untuk asam lemah, untuk basa lemah. Paracetamol asam lemah karena mengandung COH. Ya. COH itu asam lemah karena definisi asam melepas H+. Tapi kalau NaOH sama logam, ya, barulah basa. Ya. Karena saya tanya biasanya, OH itu sifatnya apa? Basa. Ingatnya itu NaOH, KOH. Alkohol. Nah, beda alkohol. COH. Nah, asam, dia bisa melepas H+. Asam lemah. Tadi, ini adalah persen bentuk molekul. Yang bisa mudah menembus membran biologis adalah bentuk molekul obat. Jadi hitung. Misalnya, pH lambung berapa? 2. Paracetamol asam lemah. Oh, dia lebih banyak dalam bentuk, ini maaf ini tadi salah. Bentuk molekulnya tinggi. Asam lemah. Paracetamol. Bentuk molekul adalah bentuk yang mampu menembus membran biologis. Artinya apa? Paracetamol lebih banyak diabsorpsi di lambung dibanding di usus. Usus pH-nya berapa? 8. Paracetamolnya berapa? Dia lebih banyak dalam bentuk Aku sama kamu lagi. ion. Iya kan? pH 8. Aduh, atau Kevin. pH 2 lebih banyak bentuk molekul. Bentuk ion nggak mampu menembus, jadi nggak ditembus ususnya. Beda dengan morfin misalnya, atau Nanti aku insecure. alkaloida, epidrin, papaverine. Kita lihat bahasa dia mengandung atom N, ya, definisi alkaloida itu kan senyawa bahan alam yang mengandung unsur N, ya, itu namanya alkaloida. pH 8, pH alkaloida pH 2 kecil dia cuma segini tok. Bentuknya bentuk ion banyakkan, bentuk molekulnya sedikit. Tapi pH 8 kita lihat dia lebih banyak dalam bentuk molekul. Artinya apa? Obat-obat yang termasuk asam lemah lebih banyak diabsorpsi di lambung, sedang obat-obat yang bersifat basa lemah akan diabsorpsi di usus. Dan bisa dihitung melalui persamaan Henderson-Hasselbalch. Anda sudah paham. pKa, pH, log, bentuk ion, bentuk molekul dan bentuk ion, anionis dan ionis. Ini bentuk molekul. Contohnya ini asam benzoat, pK-nya sama dengan kita tahu P4,2, dianggap pH lambung sama dengan 2, maka dimasukkan persamaan Henderson-Hasselbalch, log CO per CI 2,2, kalau diantilogkan 158 per 1. Artinya apa? Asam benzoat dalam lambung, bentuk ionnya 158, bentuk molekulnya 158, bentuk ionnya 1. Maka pastilah diabsorpsinya akan diabsorpsi di lambung. Lebih banyak dibanding di usus. Ini contohnya. Kita akan melihat
Obat-obat sangat tergantung nilai pKa, tapi kita lihat absorpsinya pasti pada pH 1 lebih oke dibanding pH 8. Basah pH 8 pasti lebih oke dibanding pH 1. Apa yang menarik juga, ini asam sulfonat 0, benzalkonium 0. Asam sulfonat, asam kuat, benzalkonium, amonium kuaterner, basa kuat. Asam kuat, basa kuat selalu dalam bentuk ion, baik suasana asam maupun basa. Nah, bentuk ion ya nggak mampu nembus membran pasti 0. Ini gambarannya. Kemudian hubungan koefisien partisi tadi modelnya kan, model dari lemak ke air tadi dinyatakan dengan koefisien partisi. Makin tinggi nilai koefisien partisinya, larutan dalam lemaknya makin meningkat, absorpsinya juga makin oke. Ini contohnya. Oke, yang ini ya, obat biopolimer. Tadi dikatakan begitu masuk obat ke dalam cairan tubuh, dia segera diikat oleh plasma protein. Ingat apa ya? Pelajaran sebelumnya ya. Diikat, dilepas pelan-pelan. Kalau nggak diikat, masa kerjanya sangat pendek. Diikat sedikit, masa kerjanya pendek. Diikat lama, masa kerjanya lama. Awal kerja, kalau nggak diikat dicopot ya. Syarat obat ya tergantung ikatannya kuat enggak. Obat yang oke itu kalau diikat oleh protein plasma lebih besar 90%, itu oke. Masa kerjanya pasti lama, 1 hari misalnya. Ya. Kemudian biopolimer adalah polimer yang ada di dalam tubuh. Ya. Contohnya tadi protein, albumin, lemak, apalagi karbohidrat. Ya. Karena kita tahu protein rangkaian asam-asam amino, biopolimer yang panjang, karbohidrat mono, glukosa yang panjang, lemak itu gliserol dan asam lemak yang panjang juga. Dan ini ya, untuk membagi interaksi yang khas atau spesifik, yang interaksi yang tidak spesifik dan spesifik. Nanti akan kita jelaskan minggu depan. Waktunya sudah habis. Ya. Oke, semoga apa yang saya berikan tadi bisa berguna. Ya. Ini awal ya, untuk membuka wawasan tentang kimia medisinal. Jangan dianggap sulit ya. Tapi sederhanakan tadi ya. Oke, izin live. Semoga salam sehat selalu semuanya. Iya kan cuma bentar kok. Wes.